Ini juga membawa kecurigaan yang besar ya kepada Pak Prabowo ya, kalau dia tidak segera bertindak. Saya kira beliau udah bertindak, nah cuman penyelesaiannya ini menurut saya yang justru makin menambah blunder gitu. Ya, cukup cerdik juga ini sebenarnya Febri. Nggak cerdik, itu ya? yang kita sebut itu jelas lemah argumentasi ya. itu. Mana ada orang yang menitipkan duit sebesar kepada Anda gitu loh, betul. tanpa ada sesuatu di dalamnya. Sementara Anda pejabat penegak hukum. Dan lebih dari itu juga sebaliknya kan, mana mungkin di kau mau menerima uang sebanyak itu kalau Anda juga nggak menerima sesuatu itu kan sesederhana itu. Makanya Pak Prabowo ini, mohon maaf aja, menanganin politik ini dengan era tahun 80-an. Iya, out of date ya cara-cara. Karena pengalaman beliau kan di politik itu di eranya Pak Harto. Iya. Ya kan? Jadi yang semua bisa dikendalikan. Itu satu. Dan banyak dugaan saya, idola beliau itu dalam politik ya namanya Pak Harto. Sehingga gaya-gaya berpolitiknya, gaya-gaya mengadopsi gaya Pak Harto semua. Iya. Semuanya dimasukkan ke dalam satu karung. Oh ya. Itu kan gaya Pak Harto. Ya. Kalau ada di luar, tinggal stigma. Kalau zamannya Pak Harto, bilang aja ateis komunis kan. Pemirsa, Anda masih bersama saya, Mr. Ong, dalam Tafsir Politik. Tafsir Politik kali ini mendatangkan seorang tokoh demokrasi dan pejuang HAM, Ray Rangkuti. Bung, apa kabar Bung? Baik, alhamdulillah. Saya sengaja karena Anda pakai kopiah, saya juga pakai kopiah. Iya kan? Nggak mau kalah ya kan? Gitu ya. Sama santrinya ini. Itu santri orang Madura. Iya. Karena pewawancaranya orang Madura, maka ini dong. Pakai kopiah juga dong. Bung, ya. Kita meneruskan yang lagi heboh nih ya. Ya. Hari ini kan masih media sosial masih dipenuhi oleh kasus Jampitsus ya kan. Itu tentu saja tidak berhenti pada masalah hukum ya kan. Betul. Tapi juga ada persoalan politik di sana. Betul. Misalnya tarik menarik antara kekuatan yang berada di lingkar Prabowo ini dan Jokowi tentu ya kan. Karena masih juga menginginkan kekuasaan beliau kayaknya. Belum puas-puas juga sampai harus jadi raja-rajaan ya kan. Iya. Ini seperti apa kira-kira ini ya? Apa namanya kasus ini gitu ya? Menggelindingnya kayak apa nanti ini? Masih lama ini kayaknya. Oh, karena ada upaya tutup menutup sana sini. Pertama sangat lama ini karena memang minat publik tinggi sekali. Tinggi sekali. Bahkan boleh disebut ya, ini kasus yang kayaknya bisa mengalahkan ijazah palsu lah. Ijazah palsu. Minat orang ya. Ya bukan alamat palsu. Bukan alamat palsu, ijazah palsu. Ijazah palsu. Nah, yang kedua, apalagi nanti kan, kalau ada penahanan. Ya, masuk ke, kalau misalnya ada pra peradilan ya, jadi bisa setahun ini memang agak panjang. Ya? Iya, karena kan berputar-putar begitu aja. Kecuali ya mereka langsung menutupinya kan, dan memang ada kelihatan upaya cuma kelihatan masyarakatnya nggak mau terima nih kalau kasus ini tiba-tiba diselesaikan secara adat di antara mereka aja seperti gitu. Biasa, ya? Seperti biasa. Nah, oleh karena itu satu, dan oleh karena itu karena udah terlanjur ya, udah susah ini ya, nggak ditarik gitu, dan kemungkinan ya ada implikasinya kepada Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo tidak segera, ya tidak betul-betul kelihatan memperlihatkan satu sikap yang katakanlah ya upaya mendukung proses hukum kepada orang-orang yang mungkin bakal ditersangkakan, bahkan sudah ditersangkakan kan. Iya. Tapi saat yang bersamaan, kalau kemudian tidak ada pelebaran terhadap kasus ini, alias hanya ada 2 tersangka gitu, yang itu tentu bagi semua orang nggak perlu ahli hukum banget lah ya untuk mengetahui itu, sangat nggak mungkin. Sangat ya. Nggak mungkin hanya sangat terbuka ya sebenarnya data-datanya ya. Nah itu yang saya sebut tadi tuh, kita sih nggak punya ilmu hukum ya, background kita gitu, tapi melihat yang seperti itu rasanya kita udah tahu semua itu nggak ada ya, nggak sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang kita kenal gitu. Anda bisa bayangkan dari
dari penetapan paginya, sorenya udah disangkakan. Ya, diserahkan istilahnya saat itu pelimpahan kasus. Dipelimpahkan. Nah, kata pelimpahan selama ini dikenal oleh orang itu artinya sama dengan P21. Artinya sudah layak disidangkan. Tinggal menunggu persidangan. Iya. Nah, sayangnya tapi kemarin sempat diganti statusnya itu kan. Itu makanya saksi. Itu makanya. Jadi begitu kan karena kita P21 kan bayangan kita karena istilahnya kan dilimpahkan kan. Ya. Nah, lalu diturunkan lagi derajatnya menjadi belum ada tersangkanya gitu. Yeah. Meskipun lagi-lagi ya siangnya dikoreksi lagi. Katanya udah ada tersangkanya gitu. Jadi itu peristiwa itu aja membuat kita udah jadi bertanya-tanya ada apa dengan mereka gitu. Semudah itu kok mengubah status orang seperti nggak mengenal prosedur KUHAP yang bukan dikenal selama ini gitu. Apalagi dengan KUHAP yang baru yang jauh lebih ketat gitu. Nah, lebih dari itu adalah menetapkan seseorang tersangka pada pagi hari, kemudian di siangnya dilimpahkan kasusnya ke kejaksaan. Itu juga jadi pertanyaan. Iya, tidak sesuai KUHAP itu. Apa? Iya, nggak sesuai KUHAP. Nah, lebih tidak lagi sesuai KUHAP karena si tersangka sendiri belum pernah diperiksa oleh pihak kepolisian gitu. Iya. Ini juga membawa kecurigaan yang besar ya kepada Pak Prabowo ya. Kalau dia tidak segera bertindak dengan cepat dan adil, itu semakin berat kan citra negatifnya itu. Saya kira beliau udah bertindak, nah cuman penyelesaiannya ini menurut saya yang justru makin menambah blunder gitu. Ya, aduh. Kan ditangani oleh polisi, lalu pindah ke kejaksaan. Kalau kita misalnya dengar yang disampaikan reportase oleh Kompas itu, Tempo itu ya. Nah, itu justru karena berdasarkan pengetahuan Pak Prabowo gitu. Proses pemindahan ini gitu ya dari kepolisian ke kejaksaan. Bahkan sempat memanggil orang-orang itu kan sempat dipanggil. Nah, akhirnya muncullah skenario itu. Serahkan ini ke kejaksaan gitu. Tapi kan di kejaksaannya sendiri sekarang seperti yang kita sebutkan kan, publiknya jadi bertanya-tanya. Dan sempat mengemuka ada dua pengusaha besar. Namanya siapa? Haji Isam ya, dan itu siapa lagi? Erick Thohir ya. Itu soal pertanyaan itu duit siapa? Karena kan untuk menjawab itu ya. FA yang ditersangkakan oleh polisi ini tidak mengakui bahwa uang ataupun emas atau apalah harta benda yang berada di lokasi yang dikira menjadi miliknya itu. Nah, itu nggak diakui. Diakuinya itu adalah milik orang lain gitu ya. Tapi menurut saya itu lemah ya. Lemah karena mau itu milik orang lain, milik siapapun gitu ya, itu artinya Anda terlibat. Bukan soal terlibat, Anda setidaknya menghimpun uang dengan segitu besar gitu ya, sebagai pejabat negara tanpa Anda melaporkannya ke KPK misalnya atau pihak berwenang, lalu misalnya KPK gitu. Jadi meskipun Anda sifatnya menyimpan, ya, jadi Anda bukan pemilik gitu, itu saja itu salah. Membiarkan sesuatu. Itu artinya jadi kategorinya apa nih? Cukup cerdik juga ini sebenarnya Febri. Nggak cerdik. Itu yang kita sebut itu jelas lemah argumentasi itu gitu. Jadi lebih lemah lagi kalau dilihat dari aspek sosiologisnya. Mana ada orang yang menitipkan duit sebesar kepada Anda gitu loh. Betul. Tanpa ada sesuatu di dalamnya. Sementara Anda pejabat penegak hukum. Dan lebih dari itu juga sebaliknya kan. Mana mungkin kau mau menerima uang sebanyak itu kalau Anda juga nggak menerima sesuatu. Itu kan sesederhana itu. Makanya saya bilang tadi argumentasi ini lemah. Nah, makanya itu yang kita sebutkan ini bakal panjang. Kalau benar-benar logika hukumnya jalan nih gitu loh ya. Tapi kalau logika hukumnya ya itu tadi diselesaikan di antar kita gitu ya, ini ya. Makin menarik kalau kemudian dua orang pengusaha itu yang disebut-sebut oleh liputan Tempo itu sebagai orang yang akan mengakui atau bersedia mengakui bahwa emas lantakan dan dolar yang miliaran itu diakuinya sebagai mereka. Itu kan belum begitu terkuak banget gitu ya. Enggak, saya kira ini kan sekarang publiknya udah mengatakan nggak mungkin lah. Nggak mungkin gimana? Nggak mungkin pengakuan itu ada gitu. Makanya mungkin udah balik badan lagi nih. Balik badan lagi.
Pengusaha kan pintar ya. Ya kan memang di awalnya dibuat begitu. Kelihatan kalau kita ngikuti laporan Tempo itu ya. Iya. Jadi dibuat skenario, ditersangkakan oleh kejaksaan, ya, terus dana itu dianggap bukan dana yang bersangkutan gitu loh, FA gitu. Betul. Tapi setelah segini orang semua nganggap nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Boleh jadi orang-orang yang awalnya mau mengakui itu balik badan juga. Iya. Enggak lah. Mungkin sekarang itu lagi dicari korban yang lain. Iya, makanya balik. Oh, saya nggak terlibat, nggak ini macam-macam. Itu kan hanya iya dong, karena itu bisa mengganggu dirinya juga. Oh iya, pasti. Nah, orang apalagi ada di dalam kabinet. Misalnya orang kan tanya, sebegitu besarkah harta ET misalnya gitu ya. Nah, sehingga merepotkan kepada beliau. Itu harus dijelaskan kepada publik. Kan? Misalnya laporan LHKP-nya sekian, ternyata ada pengakuan bahwa FA menyimpan sebagian dananya, misalnya itu kan artinya LHKPN-nya bisa ditinjau orang gitu. Nah, artinya ini akan bermasalah lah ya kepada mereka gitu dan sebagainya. Itu kalau benar skenario itu ada ya, tapi ini kan masih laporan dari Tempo. Ya. Nah, tinggal kita tunggu bantahan dari pihak-pihak yang Tempo berani sekali ya. Misal tentu dia dapat bocoran, Kak. Dia kan dapat bocoran dari orang yang ada di Iya. Kalau laporan itu dianggap nggak tepat, ya tinggal kita lihat apakah akan diadukan apa enggak kan ke Dewan Pers kan. Gitu. Kalau pejabat negara ragu mengadukannya ke Dewan Pers karena mereka merasa dirinya dicemarkan gitu ya. Mereka misalnya merasa ragu Dewan Persnya nggak akan berpihak kepada mereka. Saya bilang begini, kalau Anda aja pejabat ragu, hukum ditegakkan, apalagi kami rakyat ini gitu loh. Semakin hopeless. Maksud saya, rakyat begitulah yang kita alami dari dulu, sehingga kita nggak berani lapor ini. Kenapa kita nggak berani? Karena kita udah punya semacam pandangan. Laporin pejabat itu nggak ada gunanya. Bikin repot aja gitu. Bikin repot gitu. Malah kita keluar duit gitu ya. Dan keluar duit bisa dilapor balik kita kan. Itu dia. Gitu. Makanya kalau disebut laporkanlah pejabat ini, pejabat itu. Waduh, siap dari termasuk dulu itu. Misalnya kalau di aktivis ini ditetapkan tersangka lah seperti mungkin yang menjalani proses siapa gitu. Kita ke pra-peradilan, suasananya nggak terlalu yakin bahwa kita menang gitu loh, Pak. Jadi dia aja pejabat, nggak yakin apalagi kita gitu loh, Pak. Gitu. Jadi biarkan aja lah gitu. Biarkan aja berhadapan dengan hakim gitu. Cuman ya, Bung, yang kayaknya skenario yang mereka ini kan skenario tahun 80-an, 90-an gitu loh, Pak. Ya, di mana media sosial belum ada, masyarakat juga belum sensitif, kemudian juga masyarakat sekarang orang melihat pejabat itu juga melihat biasa-biasa aja gitu kan. Jadi mereka melakukan skenario era tahun 70-an 80-an itu akan blunder, itu yang tadi. Ini blunder sendiri gitu. Betul. Yang prinsipil lagi sebenarnya sekarang ada pergeseran nilai ya. Orang melihat pejabat itu sudah bukan lagi apa-apa karena dia tidak punya dignity ya, tidak punya kehormatan. Ini sebenarnya masyarakat sudah menghukum secara sosial, bro. Lewat meme-meme yang mereka, dibikin meme ditampar di sini. Saya punya analisis soal begini ya. Sejak Agustus 2025 yang lalu, saya makin tersadarkan kalau politik dileluconkan ya. Pejabat diguyonkan, ya, apalagi presiden diguyonkan, itu harus dilihat sebagai puncak kemarahan publik. Iya. Jadi saya review lagi ke belakang ya. Jadi masyarakat kita itu kalau udah pada sangat jengkel, mereka meledak ya. Nggak meledak langsung, diekspresikan melalui lelucon, melalui kayak simulat Pak Harto. Persis. Itu yang saya mau katakan. Dulu cuma kan di era tahun 70-80-an eskalatif kan sifatnya dari 1, 2, 3 gitu. Sekarang ini masih bisa lompat, ya kan? Jadi gejalanya begini, kelihatan ini masih di takaran 1, bisa langsung 8. Ini yang perlu hati-hati gitu. Langsung senileng 5 ya. Sekarang orang udah mulai mengguyonkan, ya hampir semua
pejabat publik kita. Kemarin, sekarang yang rame ya selain kasus ini, yang rame lagi di tengah masyarakat misalnya soal ekspresi ketua Bakom ya seingat saya, Pak Kodari kan, yang berhadapan dengan mahasiswi. Nah, orang nggak melihat substansinya tuh, tapi melihat gaya Kelakuan, cara dia, cara ekspresi yang seperti bukan alat seperti negara ya. Merasa lebih inilah macam-macam dan sebagainya. Dia bisa gini, Bang, mungkin ya, dia bisa memenangkan perdebatan, tapi Anda kalah di dalam persepsi publik. Ya. Jadi kita bisa memenangkan pertempuran tapi kalah dalam berperang. Kira-kira gitu loh, Pak. Itu dia. Pertempuran ini kita menang, tapi secara umum kita sebenarnya kalah. Nah, itu kita lihat tuh. Besoknya atau 2 hari mungkin setelah mahasiswa waktu itu lebih tenang ya daripada lebih tenang. Makanya orang mengatakan itu yang saya sebut, orang nggak lihat substansinya, lihat apa cara perilaku dia keadaban sebagai pejabat negara. Mestinya posisinya kan lebih banyak mendengar. Bukan lebih banyak menyerang gitu. Kecuali yang Anda hadapi ini oposisi gitu. Ini mahasiswa biasa gitu ya. Yang dia berpikir berdasarkan tentu saja. Masa diminta data macam-macam dan sebagainya. Angka-angka lagi. Angka-angka yang nanti dia sebutkan juga nggak percaya juga dia gitu loh. Itu dia. Ini emangnya survei? Bukan. Dia akan mengatakan ini data resmi negara loh katanya. Kan repot kita gitu. Artinya itu. Persis seperti kasus Ferry Amsari kan. Ketika dia mengkritik data soal swasembada pangan, yang swasembada beras macam-macam, dia kritik dengan perspektif lain kan. Kalau beras itu swasembada, niscaya harga beras akan menurun. Kan kira-kira gitu. Betul. Itu kan logika biasa. Logika biasa. Nyetak salahnya makin kelihatan. Ada pertambahan luas lahan tanah gitu. Itu kan logika biasa, nggak bisa ditampilkan. Yang ada kemudian dia dilaporkan ke polisi, karena dianggap melawan data pemerintah. Karena melawan data pemerintah dianggap hoax. Nah kan kalau kawan mahasiswa ini juga begitu, kan? Ini data yang saya dapatkan. Ya Pak, kemungkinan besar dia kata ini yang resmi, itu nggak resmi, kan repot kita. Ini repotnya. Itu nah makanya. Jadi apa namanya, itu yang saya sebut tadi itu, hati-hati, era sekarang tuh beda. 2 hari atau berapa hari setelah itu muncul lagi tuh tulisan yang mengkritik mahasiswa itu dari orang istana juga, yang membuat istilah jaket kuning itu seperti daster. Sekarang heboh lagi, ya kan? Rame lagi gitu. Jadi dikritik orang, diguyonkan orang macam-macam gitu. Itu yang kita sebut tadi. Kalau tahun 70, 80, 90 itu protes itu eskalatif. Jadi 1, 2 di sini dulu, pindah ke sini, pindah ke sini, sini, sehingga puncaknya adalah 98. Anda bisa bayangkan bersama Anda kita dulu itu sejak tahun 90 udah kita obok-obok. Udah turun ke jalan macam-macam. Baru 8 tahun setelahnya gitu ya. Nah sekarang tapi mungkin lebih cepat ini bro. Itu yang saya sebut di era sekarang. Dia bisa melompat. Dari 1 bisa 5, bisa 8. Betul. Makanya harus betul-betul hati-hati mencermati gejala kritik publik terhadap pemerintah yang sekarang itu. Tapi rasa-rasanya pemerintah itu merasa tenang-tenang saja karena merasa bahwa tentara di tangannya, polisi di tangannya. Padahal kalau saya misalnya ada gerombolan tentara atau polisi di situ ya, kadang-kadang saya suka interview secara pribadi ya, Mas gimana ini. Mereka sebenarnya setuju dengan keadaan ini. Apa setuju dalam artian resah gitu loh. Itu yang saya sebutkan tadi kan, Pak Prabowo ini, mohon maaf aja, menanganin politik ini dengan era tahun 80-an. Iya, out of date ya cara-caranya. Karena pengalaman beliau kan di politik itu di eranya Pak Harto. Ya kan? Jadi yang semua bisa dikendalikan. Itu satu. Dan banyak dugaan saya, idola beliau itu dalam politik, namanya Pak Harto. Tapi Pak Harto kan lebih canggih, Bos. Nah itu nanti kita kasih itu. Nah sehingga gaya-gaya berpolitiknya, gaya-gaya mengadopsi gaya Pak Harto semua. Semuanya dimasukkan ke dalam satu karung. Itu kan gaya Pak Harto. Kan, kalau ada di luar, tinggal stigma. Kalau zamannya Pak Harto bilang aja ateis komunis kan, kira-kira gitu radikal apa. Di zaman sekarang bisa macam-macam. Nah setelah itu tidak boleh ada yang
berbeda-beda. Kalau perbedaan itu dianggap sebagai ancaman. Ancaman. Lalu demi menguatkan kekuasaan itu beri peran yang kuat kepada TNI, beri peran yang kuat kepada polisi. Ini 11-12 tuh yang gaya Pak Harto. Iya, cara Gitu. lama ya. Cara lama gitu. Padahal kita hidup di era 2000-an ini. Iya. Apalagi Gen Z gitu, Gen Z. yang pengalaman hidupnya melalui handphone gitu ya. Nah, ini yang nggak klop nih, termasuk dalam kasus FA ini. Ini yang kita sebut tadi pola tahun 70, 80, 90. Iya. Anda buat begini, orang diam. Iya. Ya, orang merasa oke, gitu ya. Udah, yang penting apa gitu. Setelah itu kasusnya hilang gitu. Itu biasalah tahun 70, 80 begitu gitu ya. Sekarang nggak bisa. Tapi kasus Febri ini tidak mungkin ditangani dengan cara-cara begitu. Itu yang saya sebut tadi panjang ya, makanya, bisa setahun itu ya. yang saya sebut. Jadi gaya Pak Prabowo ini mengelola politik Gen Z ini gitu loh. Ini kan di eranya Gen Z lah ya. Dengan gaya di eranya kita itu loh. Yang kalau melihat pejabat itu hormat, tunduk, ya kan, mau anggap dia sumber kebaikan, ya, sumber kebenaran, macam-macam. Itu kultur di era kita dulu kan. Sehingga mengkritik pemerintah itu seolah-olah mengkritik negara. Iya, betul. Persis seperti Pak Prabowo sekarang. Kan beliau sering kali mengatakan setidaknya 2 kali kan. Kalau nggak senang dengan saya, pergi. keluar. Sama dengan Luhut itu. Iya, itu gaya Jangan pengaruh Luhut masuk. Kan orang orde lama dia. Aku melihatnya ke Pak Prabowo aja, ke Pak Harto aja gitu. Nah, itu kan gaya Pak Harto yang nganggap kritik itu adalah ancaman terhadap negara. Padahal kritik pemerintah bukan berarti kritik terhadap negara loh ya. Itu 2 hal yang berbeda. Pemerintah dan negara itu 2 hal yang berbeda. Pemerintah dengan kita itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Sama-sama unsur negara. Iya, itu. Kalau kita belajar tentang negara, betul. Rakyat itu negara. Kalau tidak ada rakyat, mana bisa jadi negara? Dalam struktur ketatanegaraan negara itu, Anda justru adalah orang yang kasih mandat. Itu dia, CEO. Iya, CEO. Iya. Jadi kalau nggak becus, bisa kita tarik mandat. Rakyat kan? Bisa tarik mandat. Itu. Atau kalau dalam perusahaan, seperti terjadi zamannya Pak SBY loh ya. Iya dong. Kita kan dulu sama dengan Pak Hariman Sirekar macam-macam. Kita buat namanya gerakan tarik mandat. Nah, itu dulu kita. Bisa. Jadi komisaris kita ini. Iya, makanya kita kembali ke era saya sebutkan di era Pak Prabowo ini, era di mana beliau mengelola politik itu dengan gayanya Pak Harto. Yang nanggap kritik terhadap dirinya adalah kritik terhadap negara. Gitu, sehingga tapi bro, yang dilupakan Pak Prabowo juga hari ini, menteri-menterinya kan solid. Golkar solid, tentara solid untuk membela dia. Hari ini nggak ada pembelaan yang setuju. Kita kembali ke yang tadi tuh. Kan tentara solid, polisi solid gitu. Bung, ini tidak solid sebenarnya. Waktu Pak Harto mau lengser, tentara solid. Iya. Emang tentara solid waktu Pak Harto mau lengser. Mereka juga jaga-jaga kan, menyelamatkan diri kan. Itu masing-masing kan. Bukan soal itunya juga. Pada ujung-ujungnya tentara itu kalau bela rakyat, berhadapan-hadapan dengan rakyat, benar-benar berhadapan-hadapan, pasti bela rakyat. Mereka juga nggak tegak gitu. Iya. Kalau benar-benar berhadapan. Iya. Kalau mereka kan unsur negara, unsur rakyat. Iya, udah bayangannya kayak gini mah. Wah, sudah nih. Nggak. Ujung-ujungnya akhirnya. Gitu. Jadi yang kita mau katakan tuh, kalau Anda sebut tadi tuh, gimana kan di belakang Pak Prabowo, tentara solid, iya karena kekuasaannya masih kelihatan solid. Belum tentu nanti, ya kan? Jangan nanti, jangan sekarang juga udah mulai nih ada elemen-elemen di dalam kan? Kita nggak tahu. Gitu. Nah, lebih dari itu, lagi-lagi nih ya, kita kembali ke Pak Prabowo dengan gaya politiknya era tahun 70-80-an itu, mengandalkan TNI macam-macam untuk era sekarang orang lebih mengerti fungsi TNI loh. Ya, di era kita dulu kita nganggap TNI itu ya boleh berpolitik, kira-kira gitu loh ya, sehingga belum terlalu luas pemahaman rakyat bahwa tugas pokok utama dari TNI itu adalah di pertahanan, nggak boleh masuk ke politik. Sekarang orang paham, makanya banyak kritik kok TNI ke sini, TNI ke situ dan seterusnya gitu. Itu berkebalikan dengan Pak Jokowi kemarin, polisi yang kemana-mana. Persis. Nah, kan runtutan ini kan sebetulnya diawali oleh Pak Jokowi, khususnya di periode kedua beliau, di mana beliau mengoptimalkan dalam banyak hal polisi
demi keperluan kekuasaannya gitu. Ya, muncullah istilah yang disebut dengan parcok itu pada ya. Pilpres 2024 yang lalu gitu ya. Nah, di era Pak Prabowo dibuat semacam keseimbangan. Berkebetulan kan beliau juga seorang purnawirawan, bukan purnawirawan, seorang mantan TNI ya. Nah, sebagai mantan TNI tentu kedekatannya secara emosional, historis itu jauh lebih kuat kepada TNI atau militer dibandingkan dengan polisi gitu. Nah, sekarang peran TNI diperluas, bahkan boleh disebut lebih luas dari polisi sekarang, kira-kira gitu. Nah, karena akhirnya kemudian ya kita dijejali oleh keterlibatan TNI yang luas, kemudian peran polisi yang tetap sama di sektor-sektor politik sipil ini gitu ya. Nah, sehingga ya ibarat kita buat semacam lingkaran lah ya, mungkin setengah atau bahkan lebih dari jabatan-jabatan publik itu ya udah mereka kuasai gitu, baik TNI maupun Polri. Karena nggak ada pengurangan Polri, bahkan Polri kan sekarang juga dilibatkan lebih luas lagi. Ya ikut nanam jagung ya kan. Ini di undang-undang udah dibatasi sih di undang-undang Polri itu. Di undang-undang Polri sekarang, Polri yang sekarang, bahkan mereka diperkenankan masuk kemana aja. Iya. Dan itu tidak sesuai dengan rekomendasi persis KPRP. Persis. Padahal yang sebelumnya udah ada batasan. Nah, sekarang dijebol. Jadi itu kita sebut kemarin kita diskusi di sini kan. Alih-alih ada reformasi yang adalah setback. Iya. Gitu. Itu juga peran Komisi 3 juga ngawur itu juga. Nah, itu dia. Kan proses penetapan undang-undang ini yang sekarang juga banyak dikritik oleh publik kan. Kok bisa cepat? Undang-undang perampasan aset yang diminta orang dari dahulu nggak jadi sampai ini masih berdebat aja gitu ya. Nah, ujung-ujungnya kemudian kasus EPA ditangani dengan TPPU. Nah, ketika TPPU dia bisa berdalih ini bukan uang saya. Iya kan? Kalau kita pakai undang-undang perampasan aset, nggak bisa. Selesai. Anda tinggal buktikan aja bahwa itu bukan duit. Iya, betul. Gitu. Waduh bro, ini ada desakan dari banyak pengamat ya kan, orang-orang kritis yang mencintai negeri ini, agar orang-orang dari dua lembaga itu yang terlalu lama duduk di kursi itu dipecat aja semuanya gitu. Saya lebih dari itu. Dari dahulu saya sudah mengatakan, sudah berulang kali. Saya kira sejak cicak buaya, gitu ya, baik di versi 1, di versi 2 dan yang sekarang, saya sudah mengatakan ada dua institusi yang sampai hari ini belum disentuh reformasi. Apa itu? Satu namanya kepolisian, dua namanya kejaksaan. Itu belum disentuh reformasi. Iya. Itu sejak peristiwa Cicak Buaya 1 di zamannya di eranya Pak BW kan saya ya. Lalu Cicak Buaya 2 di eranya Pak Abraham Samad saya ya. Betul. Lalu peristiwa yang sekarang. Nah, ketika terjadi revisi undang-undang KPK di era pertama Pak Jokowi, jangan di era keduanya ya, karena di era pertamanya kan udah keluar tuh. Saya juga teriak, bisa jadi KPK-nya itu ditiadakan, tapi perbaiki polisinya dulu. Gitu. Betul. Kan sebenarnya KPK dibangun untuk mendrive lembaga-lembaga yang lain, kejaksaan, karena dianggap polisi tidak jalan, tidak terlalu kuat hal pemberantasan korupsi kan. Benahi itu. Tapi undang-undang polisinya nggak pernah direvisi, undang-undang KPK-nya udah berapa kali direvisi, gitu kira-kira ya. Nah, kalau orang jadi sekarang, reformasi kejaksaan sudah harus. Makanya kalau orang sekarang bicara copot ini copot itu, saya mau mengatakan reformasi polisinya dan kejaksaannya. Kemarin kita punya potensi untuk mereformasi, sampai dibentuk tim reformasi macam-macam semua ya. Sayangnya itu juga dilewatkan oleh Pak Prabowo dan juga tentu Komisi 3 dalam ini DPR gitu ya. Nah, sekarang kalau Anda menyebut misalnya, kalau udah begini ya sebaiknya keduanya dicopot, setuju saya. Saya bahkan sebelum peristiwa ini terjadi, ya Anda bisa cek di banyak pernyataan saya udah mengatakan Sigit itu sebagai Kapolri sudah seharusnya copot, terlalu lama. Mundurlah. Ya, kalau tidak mundur, dia diberhentikan oleh Presiden. Udah terlalu lama. Dan sepanjang era yang beliau memimpin Kapolri,
nggak ada perkembangan positif dalam hal satu pelayanan publik, ya kan, pemberantasan korupsi, ya kan, manajemen narkoba yang kita alami, yang terjadi sebaliknya. Polisi dekat dengan politik, maka muncullah yang namanya istilah pacok gitu ya. Apalagi ya kita nggak tahu kekayaan anggota Polri ini seperti apa sebenarnya, satu dengan satu gitu, dan seterusnya gitu. Dan karena itulah saya dari dulu mengatakan Pak Prabowo ya, ini waktunya Anda untuk menggantikan Pak Sigit gitu ya, kalau beliau nggak mau mundur gitu ya. Dan sekarang tentu saja Jaksa Agung gitu. Nah, cuma begini Bung, setelah peristiwa ini, aku kok punya feeling bakal ada nih yang diberhentikan oleh presiden gitu. Bakal ada ya? Iya. Kalau nggak diberhentikan terlalu ya. Karena udah berapa kali ya, menurut saya Pak Prabowo ini tanda kutip lah ya, seperti dipermalukan. Betul. Ya kan? Peristiwa kasus Agustus 2025. Itu polisi yang menabrak mahasiswa. Lalu apa namanya, ketika Pak Sigit di DPR mengatakan kita nggak akan terima penghabisan. Iya, apa namanya, kalau Polri kembali ke di bawah kementerian, ya kan, perjuangkan sampai darah nggak bisa. Itu kan menantang presiden. Iya itu, nggak layak sebetulnya disebutkan oleh polisi seperti itu. Nah, ini yang ketiga ini kasus ini gitu. Jadi ya saya nggak tahu, kita hanya menyebutkan analisa ya. Tapi kalau presiden merasa masih enjoy dengan beliau ya silakan gitu. Cuma beberapa feeling saya sih merasa bahwa nampaknya akan ada sesuatu yang terjadilah di lingkungan dua institusi ini gitu ya. Kalau 1 tahun hingga 1,5 tahun ini ya, 1,5 tahun atau mendekat ini ya, sudah ya ke 2 tahun ya, bisa kita pahami bahwa Pak Prabowo akan membersih-bersihkan ini. Saya dengar dia akan membersih-bersihkan orang-orang Jokowi gitu di dalamnya itu. Mungkin saja ini akan ada tindakan radikal ya. Sebetulnya bukan tindakan radikal. Apa itu? yang radikal? Ya, biasa aja lah ya. Udah semestinya. Udah semestinya. Iya. Pertama karena masa jabatan udah terlalu lama. Terlalu lama. Ya, itu merusak regenerasi. Setidaknya ini udah bisa termasuk di Kejagung ya kan? Iya, udah bisa mestinya 2 nih. 2 gitu. Setidaknya 2 ya. Iya, kalau dihitung sejak dari Pak Jokowi loh ya, gitu betul. Ya. Nah, jadi udah 2 tingkatan nih, kira-kira itu, gitu. Jadi makanya nggak ada yang disebut radikal. Biasa aja. Bukan hanya biasa, udah semestinya gitu loh, udah siap. Niscaya lah itu ya. Niscaya sebetulnya udah dilakukan. Nah, yang justru nggak dilakukan ini yang membuat kita jadi bertanya-tanya. Nah, yang kedua, di mana-mana presiden tuh selalu kalau ia sudah jadi menjabat, ada 3 hal yang perlu dicermati oleh dia tuh. 1, siapa Menteri Dalam Negeri, gitu ya kira-kira ya. Yang kedua, siapa Kapolri. Yang ketiga, siapa Panglima. Iya, Menteri Luar Negeri juga terlalu lama itu. Zaman Jokowi ya. Enggak, kalau yang sekarang kan baru Pak Tito. Bukan. Menteri Dalam Negeri. Bukan. Kalau sekarang kan Menteri Dalam Negeri. Itu lama juga itu. Iya. Anasir Jokowi juga. Iya. Makanya saya sebut tadi, kalau ada presiden itu, biasanya presiden baru itu 3 tempat ini dijaga oleh dia tuh. Menteri Dalam Negeri, Kapolri, dan Panglima TNI. Ini tidak berubah itu. Iya, berubah. Jadi kenapa gitu? Karena itu sangat sentral dalam kekuasaannya. Iya. Artinya menurut Anda itu yang harus direkomendasi untuk diganti. Ya. Saya menceritakan seorang presiden itu mestinya harus berubah orang-orang yang benar-benar hanya orangnya dia gitu loh. Bukan orang yang bercabang kemana-mana. Iya. Kemarin ada usulan dari Syafri Samsudin misalnya yang terlontar bahwa Pak Kapolri harus segera diganti. Ada. Saya dengar di ulasannya Tempo itu. Iya, bisa jadi. Dan itu kan sebenarnya bukannya dibanding kita semua juga merasa sudah waktunya. Nggak ada perubahan. Saya kan berulang kali mengatakan istilah reformasi polisi itu harus dimulai dengan mengganti Pak Sigit dulu. Sigit, ya. Selama Pak Sigit di situ, jangan terlalu berharap akan ada reformasi polisi. Dan kenyataan undang-undang polisi yang sekarang apa yang berubah? Kira-kira bro ya, itu yang tidak mau Pak Sigitnya atau orang di belakang Pak Sigit?
Saya kira Saya kira kalau saya lihat gini, Pak Asih gitu kan orangnya kalem gitu-gitu ya, tidak ambisius gitu kan kelihatannya. beliau ini orang dewasa, orang berkuasa penuh. Masa dia nggak bisa menentukan apa maunya? Ah itu ya. Kalau beliau merasa udah cukup, cukup. Ya, tapi kalau ditekan oleh orang yang dulu duduk kan, Ditekan bagaimanapun kalau dia merasa cukup. iya. Ini sama seperti cerita Pak Jokowi. Ya kan? Enggak, Gibran tuh dilamar, bla bla bla. Kalau Anda mengatakan enggak, selesai. Oh. Sama seperti Ibu Mega. Ini gaya Solo semua. Iya. Sama seperti Ibu Mega. Iya. Ibu Mega itu kan dirayu sedemikian rupa supaya 3 periode kan. Pemerintahannya Pak Begitu Jokowi. enggak. Dia bilang, enggak, selesai semua. Iya. Enggak ada apa-apa. Ya Pak Jokowi akhirnya pergi kan, silakan kata Ibu Mega. Iya. Tapi prinsip bernegara nggak boleh kita hancurkan. Iya, konstitusional harus konstitusi. Ibu Mega. Itu selesai. Pak Jokowi juga. Bu Mega lebih punya kepribadian. Nah, ya? itu maksud saya. Iya. Jadi artinya kan mereka ini pemimpin-pemimpin hebat. Iya. Mestinya nggak bisa dikendalikan oleh siapapun. Kalau mereka mengatakan saya udah cukup demi negara. Ya tentu. Ya Ibu Mega bisa kok. Ya, padahal menggiurkan. 3 partai udah setuju. Iya. Golkar, P3 sama PKB sama PAN kan saat itu udah menyatakan setuju kita lanjut sampai 2027 kan saat itu gitu ya. Tapi mereka tidak lepas ke itu ya publik ya. Tetap kita pemilu 2029 kan gitu ya. Lalu artinya gitu Pak Jokowi juga kepada anaknya enggak, Gibran ngelola pisang dulu misalnya kan, seperti yang sering diceritakan ya. Martabak dulu apa dulu ya. Ternyata enggak, aturan aja bisa diubah demi itu. Itu dia. Nah sekarang juga begitu. Undang-undang polisi kan memperpanjang masa jabatan, masa pengabdian ya. Iya. 60 tahun bahkan lebih itu kalau presiden mau. Terus Anda mau mengatakan bahwa ini itu gimana ya? Karena bukan kemauannya. Iya. Jadi ini bro, rusak betul tatanan negara ini. Saya kadang-kadang melihat Pak Mahfud itu geram sekali ya. Pak Mahfud itu kan juga berjiwa kan marah dia. Orang pintar, punya pengalaman di semua level. Di legislatif pernah, di eksekutif. Santri pula ya. Santri di yudikatif juga gitu. Kalau beliau itu geram, marah, kita bisa pahami. Ya. Karena ilmunya dia punya semua. Yang kita nggak punya aja ngerti beliau punya. Dia ngerti semua ilmunya yang benar gitu. Jadi kita bisa pahami kalau dia kemudian jengkel. Nah, kita yang nggak punya ilmunya aja lihat ini. Iya, geram. Geram kok gitu. Kok bisa begini negara ini kan? Sekarang pertanyaan terhadap sikap kenegaraan Pak Prabowo. Seringkali kan kalau pidato kan kenceng banget ya kan? Tapi kenapa dia tidak berbuat untuk merapikan persoalan ini? Iya, kalau orang dulu kan beliau menyebut sebagai macan. Macan, ya. Macan Asia. Kita nggak tahu sebetulnya macan apa yang dibayangkan oleh orang-orang yang menyebut beliau ini macan. Iya. Kalau sekarang sih saya merasa lebih tepat disebut beliau itu macan omon-omon. Omon-omonnya banyak. Kalau banyak. Soal macan, soal apa namanya omon-omon, beliau lah macannya. Gitu. Ini, itu. Tapi ya di lapangan menghadapi masalah begini aja. Apakah dia tidak punya keterampilan manajemen yang baik? Itu sih terlihat dari cara dia 1,5 tahun ini kan. Cara menata. Ya. Ini juga ya. Kalau beliau punya manajemen, kasus seperti ini nggak bisa terjadi. Iya, kok menterinya itu mediocre semua. Iya. Maksud saya begini kan. Ini kan kalau kita runtut lagi peristiwa ini kan. BGN apa istilahnya itu ya, Jampitsus menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus di BGN kan, ya. Salah satunya adalah orang polisi kan. Iya. Beberapa bulan setelah itu muncullah, atau mungkin 1 bulanan lah, Kortas Tipikor yang menyatakan akan melakukan penyelidikan terhadap Bill Out batubara ya, di Sumatera itu kan. Hingga hari ini kita belum tahu apa kelanjutan. Iya. Apa namanya itu ya, kesudahan atau cerita macam-macam dari Bill Out ini. Tiba-tiba persoalannya ke TPPU. Anda bisa lihat nggak, Lin? Lompatan-lompatannya. Dan itu begini kasusnya nggak jelas itu mau sampai sekarang
ini yang batu bara bailout ini siapa? Bagaimana perkembangan kasusnya? Betul. Ada nggak tersangkanya? Belum ada. Karena yang muncul tuh TPPU. Bukan yang batu baranya. Gitu. Kan Anda tahu nggak lompatan tuh kan? Lalu muncullah drama itu. Rumah digeledah, ya, udah di shooting gitu ya, macam-macam gitu ya. Udah dibuatlah semacam, entah siapa yang membuat itu kita nggak tahu gitu ya. Tapi wah epa gitu. Mau ke situlah semua arah suara orang gitu kan. Lupa batu baranya. Lupa batu bara. Gimana nih? Sampai hari ini kita belum dengar loh. Betul. Perkembangan kasus batu bara. Nah, sudah ada konglomerat yang katanya diperiksa. Kita nggak tahu juga sekarang. Iya, seperti apa? Saksi apa nih sekarang? Betul. Masih saksi fakta atau saksi apa? Kita juga nggak tahu. Nah, Beni Cokro katanya. Beni Cokro nah, itu akan makanya, memberikan kesaksian. Kan makanya kan udah ada yang dipanggil katanya ya, seorang konglomerat ya, terus tapi kita nggak tahu sampai hari ini statusnya apa. Yang kok kalau TFA ini cepat sekali TPPU, nah yang kasus batu baranya belum kelihatan gitu ya. Nah, bukan berarti tidak boleh ditetapkan ini, bukan itu yang kita mau lihat kronologi penanganan kasus ini, itu menurut saya gitu. Iya. Tapi apa yang dilakukan oleh presiden? Kan kalau beliau udah lihat ini dari awal, beliau udah mengerti. Iya. Dan dia tentu sumbernya lebih banyak. Iya. Ada BIN, ada BAIS. Ini bakal terjadi nih. Iya kan? Karena kelihatan kalau dilihat dari ini sih, pertanyaannya motifnya benar-benar penegakan hukum, atau sebetulnya penegakan hukum berbalas dendam. Gitu loh. Nah, ini kan kalau manajemen beliau jalan tuh, udah bisa tuh. Padahal itu juga diceramahkan. Itu makanya. Jangan menggunakan hukum sebagai alat dendam politik. Balas dendam politik. Baru berapa hari beliau pidato itu kejadian ini ya. Sering kali terjadi paradoks ya. Itu dia. Padahal sejauh ini ya, Kejaksaan Agung adalah alat efektif Pak Prabowo menghantam korupsi loh. Iya betul. Tapi kenapa kemudian FA itu yang aja? Ini kembali ke soal pertanyaan tadi ya. Ini manajemen beliau bagaimana sih? Jadi alat efektif beliau untuk memberantas korupsi itu bukan KPK, KPK kejaksaan. KPK beraninya cuma kepala daerah. Iya. Kortas tipikor polisi sejauh ini yang saya tahu baru 2-3 kasus yang mereka tangani. Kejaksaan setidaknya udah memberikan 500 triliun kan. Gede itu. Dan saya heran juga dari mana uangnya itu. Ada juga pertanyaan orang itu oke, kita selidiki itu. Tapi setidaknya di permukaan itu yang kita lihat ya. Dan uangnya nggak lecet-lecet. Ada bungkusannya semua. Macam-macam. Jangan-jangan dari BI juga. Ada mungkin so-so-nya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Tapi maksud saya bisa tidur di atas. Maksud saya adalah kertas Kejaksaan Agung sudah memperlihatkan. Ada 172 triliun seingat saya dari kasus timah gitu ya, kasus ini kasus itu gitu. Polisi belum menunjukkan itu, belum menunjukkan uang. Jadi kalau orang mengatakan Pak Prabowo sekarang memberantas korupsi, itu rujukannya ke Kejaksaan Agung, bukan ke polisi, bukan ke KPK gitu. Apa sebenarnya memang Prabowo tidak percaya sama kinerja polisi? Bukan soal itunya. Tapi soal tadi manajemen. Kan kita sebut tadi, kalau ini kan salah satu tingkat kepuasan ke Pak Prabowo itu kan karena dilihat orang pemberantasan korupsi jalan, gitu loh ya. Yang melakukan itu dalam 1,5 tahun lebih ini bukan polisi, banyak kan itulah kejaksaan. Nah sekarang kejaksaan ini dihantam oleh kasus FA. FA-nya sih yang Anda hantam, tapi lo lihat ke depan. Mentality para jaksanya itu drop. Padahal itu di puncak ya, orang puncak. Karena dihajar gitu. Siapa sih yang membela mereka sekarang gitu? Nggak ada kan? Gitu. Iya betul. Kalau polisi punya pasukan. Jaksaan kan ada pasukannya. Makanya kemarin kan dikirim oleh dulu tuh ada tentara kepresnya tuh tentara itu sama presiden. Kan nggak ada yang jaga. Iya. Mereka ya sendiri-sendiri itu loh kira-kira. Jadi secara moral nanti
para Udah jaksa kan takutan ya. 3 hari setelah itu kan keluar perintah supaya menarik lagi kebijakan untuk melakukan evaluasi terhadap program MBG di daerah-daerah kan. Oh iya, Yang stop ya. dilakukan- Iya. Itu ketakutan juga ya. Saya kira jelas ada hubungannya. Ada hubungannya dengan polisi. Ya, dengan kasus FA ini gitu Iya, loh. dan sebagaimana diberitakan, polisi kan punya banyak Setidaknya 1.700 1.700, iya. gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kepada Pak Prabowo, yang ngawasin SPPG ini nanti siapa? Oh iya, ya. Tentara? Ya jelas nggak mungkin. Nggak mungkin, bukan ranahnya dan bukan Iya. ahlinya. KPK udah beberapa kali mengatakan nggak akan masuk ke Nggak akan SPPG masuk dulu, lagi. gitu. Karena kejaksaan Sudah masuk. banyak masuk di situ. Nah, sekarang kalau kejaksaan institusi kejaksaannya drop nih, ya terpengaruh secara psikologis akibat yang seperti ini, lalu yang ngawasin MBG siapa? Oke bro, kira-kira apa poin yang penting yang harus dilakukan oleh Prabowo untuk membereskan ini semua? Kita buat yang lebih teknis dulu ya. Ya. Kita udah sepakat tadi tuh, udah semestinya Kapolri dan Kejaksaan Agung, Jaksa Agung diganti oleh Presiden. Diganti. Ya, dalam waktu dekat. Sesegera mungkin. Segera. Dari situ dulu. Nah, yang kedua adalah proses ini nggak boleh berhenti pada 2 nama. Ya kan? Pertama, tidak boleh berhenti. Tidak boleh itu. Nah, yang ketiga, ya karena sekarang kita udah berdiskusi, ada kemungkinan psikologi orang-orang di kejaksaannya agak down. Ya, drop gitu. Karena Jampitsusnya aja ditangkap. Jampitsus ditangkap ya kan. Jadi Pak Presiden harus mengoptimalkan Korkas Tipikor ini. Jadi ibarat kata beginilah ya. Dalam 1,5 tahun kejaksaan bisa ngumpulin 100 atau 200 atau berapa ratus triliun kerugian negara. Kamu juga harus melakukan itu. Diminta ditegesin ke Korkas Tipikor. Iya dong. Siapa yang memimpin Korkas Tipikor? Saya lupa namanya. Cuma itu yang saya sebut tadi itu. Korkas ini tiba-tiba populer karena FA aja. Iya. Sebelumnya kita nggak tahu. Padahal sebenarnya mereka punya data yang mestinya saya lacak-lacak ya kan, apa aja yang sudah ya saya bilang ternyata data saya baru 2 kasus ya. Berarti ada pendiaman. Artinya kalau sebetulnya mereka bisa menuntaskan kasus FA, berarti banyak kasus yang mereka bisa. Itu loh. Iya. FA aja mereka bisa bongkar. Iya. Ya kan asumsinya begitu. Tahu 13 apa 16 tuh. Tahu tempatnya di mana-mana ya di belakang mana tahu gitu. Apalagi yang lain. Artinya berangkas-berangkas. Iya, makanya ini yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Kemampuan kalian untuk mencari TPPU bisa loh. Colong kejar yang lain. Kan kira-kira gitu loh. Saya kira sebenarnya gampang jadi presiden itu ya. Banyak penasehatnya, ada polisi, ada tentara ya kan. Dan digaji, jangan digaji. Dari personalitas gitu. Oke, Bung. Ya. Rasanya tafsir politik kita hentikan sejenak ya kan. Kita punya kebiasaan diskusi bisa berjam-jam ya kan. Tapi karena ini podcast saudara, kita rehat sejenak. Dan Pak Re, Bung Re, kawan baik saya ini luar biasa. Beliau masih konsisten untuk menyalakan api idealisme di tengah negara yang ambruk. Negara yang amoral sebenarnya negara ini kita ya, aparatur negara ini. Tidak pernah memikirkan rakyat secara serius dan mereka hanya berdebat, bergulat dengan kepentingannya sendiri, tidak pernah memikirkan rakyat secara baik. Terima kasih saudara, selamat berjumpa kembali dalam episode berikutnya. Selamat siang. Terima kasih banyak.